Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman ya. Langsung aja kita sering-sering lagi ngobrol santai, membahas pertanyaan dari teman-teman kita yang bertanya tentang upaya hukum banding dan juga kasasi dalam perkara gugatan cerai yang diajukan di pengadilan agama. Nah, inti pertanyaannya itu apakah upaya hukum banding dan kasasi bisa membatalkan atau menganulir putusan pengadilan agama di tingkat pertama. Nah, itu bisa apa enggak? Jawabannya, kalau secara teoritis, ya, secara teori tentu bisa. Ya, upaya hukum banding, upaya hukum kasasi itu bisa saja membatalkan atau menganulir atau memperbaharui atau memperbaiki putusan pengadilan di tingkat pertama dengan aneka ragam pertimbangan hukum, dengan aneka ragam alasan, dasar-dasar hukum, ya itu bisa saja memungkinkan. Apalagi dalam perkara gugatan perdata secara umum. Nah, di dalam perkara perceraian, ini memang tidak terlalu banyak yang sampai ke tingkat banding. Apalagi sampai ke tingkat kasasi, itu sangat jarang sekali. Tetapi saya pribadi menemukan ada beberapa perkara gugatan cerai yang ternyata sampai ke Mahkamah Agung itu, ya, sampai ke tingkat kasasi. Nah, gimana putusannya, Bang? Sepanjang ini yang saya temukan, putusan cerai yang diterbitkan atau yang diputus oleh pengadilan agama tingkat pertama di tingkat kabupaten, ketika diajukan banding, diajukan kasasi, itu ternyata tidak berubah. Putusannya tetap mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh si penggugat. Begitupun di kasasi, ternyata putusan kasasi juga tetap menguatkan atau mempertahankan putusan pengadilan agama tingkat kabupaten tadi, tingkat pertama tadi, ya, dengan alasan bahwasanya fakta yang terungkap selama persidangan itu sudah terbukti. Jadi ini tergantung alasannya. Nah, misalkan alasan yang diajukan oleh si penggugat pada saat mengajukan gugatan cerai, biasanya karena pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian juga udah berpisah rumah, nggak tinggal serumah lagi, lebih dari 6 bulan. Atau ada alasan-alasan yang lain. Nah, kalau misalkan pada saat di pengadilan tingkat pertama, alasan-alasan tersebut terbukti, ada fakta-fakta yang terungkap, kemudian dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi, maka biasanya putusan tersebut akan tetap bertahan sampai tingkat kasasi sekalipun. Itu untuk gugatan cerainya. Kecuali untuk misalkan hal yang lain, misalkan terkait nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, kemudian terkait harta gono gini, terkait dengan hak asuh anak, itu bisa saja berubah, mungkin aja berubah, ya. Tapi kalau untuk putusan pengabulan gugatan cerainya, saya belum pernah menemukan putusan banding dan kasasi yang membatalkan putusan cerai tingkat pertama atau di tingkat pertama, pengadilan agama tingkat pertama. Untuk cerainya saya belum pernah menemukan. Tapi kalau untuk nominal angka, nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah anak atau hak asuh anak, itu saya juga pernah menemukan beberapa kali ya, putusan di tingkat pertama itu ketika diajukan banding berubah. Misalkan nominalnya kecil ternyata berubah jadi besar, atau sebaliknya, yang di pengadilan tingkat pertama nominalnya besar, kemudian pas dibanding nominalnya berkurang. Begitupun sampai kasasi. Nah, itu ya, jadi kesimpulannya secara teoritis gugatan cerai ketika diajukan banding atau kasasi itu bisa saja putusan pengadilan agama pertama tingkat pertama bisa berubah. Secara teori bisa berubah. Tapi secara prakteknya saya sendiri belum pernah menemukan kalau di pengadilan agama putus oleh hakim bercerai karena terbukti fakta-faktanya ada, bukti-buktinya ada, keterangan saksinya kuat, itu biasanya untuk putusan cerainya ketika diajukan banding dan kasasi itu tidak berubah. Tetap putus perceraian dengan alasan-alasan yang sudah terbukti di persidangan tingkat pertama tadi. Kecuali terkait dengan nominal iddah, mut'ah, madiyah, nafkah anak, hak asuh anak, dan lain sebagainya. Itu banyak juga yang berubah, baik di tingkat banding maupun di tingkat kasasi. Itu yang saya temukan ya, kalau misalkan dari pemirsa YouTube ada yang pernah
ngajuin banding kasasi dalam perkara gugatan cerai ternyata dikabulin nih, apakah di pengadilan tingkat bandingnya atau ternyata di tingkat kasasinya, membatalkan putusan cerai pengadilan agama tingkat pertama. Nah, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar di bawah video ini supaya bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sebelum ditutup, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan rumah tangga teman-teman semua, rumah tangga kita semua tetap diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus mempertahankan keharmonisan, keutuhan rumah tangga kita. Jangan sampai terjadi perceraian. Perceraian boleh diajukan alasan-alasannya itu sudah mengandung madorot, sudah fatal, atau sudah membahayakan atau mengancam jiwa dan keselamatan salah satu pihak. Dan tentunya ajukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku supaya putusan ataupun juga produk lainnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum oleh lembaga pengadilan agama dan juga memiliki kekuatan hukum dan juga kepastian hukum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.